Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan pada mata kuliah perencanaan pemasaran KMA 4569. Baik, kali ini kita akan membahas eh, ini sesi 3. Pada sesi ketiga ini terkait dengan penyusunan sasaran dan tujuan pemasaran yang terdapat pada modul 3. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada mata kuliah ini memiliki kompetensi umum, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan perancangan perencanaan pemasaran serta aplikasinya dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Kompetensi khusus itu mampu menjelaskan dan menyusun sasaran dan tujuan pemasaran, menjelaskan penyusunan sasaran dan tujuan pemasaran, menjelaskan pembedaan sasaran dan tujuan pemasaran, menjelaskan hierarki sasaran dan strategi, menjelaskan sasaran dan strategi perusahaan versus pemasaran, menjelaskan penggunaan matrik Ansoff dalam menetapkan sasaran perusahaan, menjelaskan analisis matrik portofolio dalam penetapan perencanaan strategi, menjelaskan memilih alternatif strategi pemasaran atau pemilihan alternatif strategi pemasaran, menjelaskan pengembangan perencanaan taktik pemasaran. Baik, demikian kompetensi umum dan kompetensi khusus. Nah, sumber belajar utama kita tetap di modul 3 EKMA 4569, perencanaan pemasaran yang terdapat di edukasi Ruang Baca Virtual di Perpustakaan Digital Universitas Terbuka. Silakan rekan-rekan mahasiswa akses di sana. Dan silakan tambahan bahan ajar. Ini referensi-referensi yang relevan dengan pembelajaran kita. Silakan rekan-rekan mahasiswa cari referensi-referensi yang relevan dengan pembelajaran kita. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, pertama kita samakan persepsi terkait dengan sasaran. Sasaran adalah apa yang Anda hendak capai. Sementara tujuan adalah sasaran Anda dalam bentuk yang lebih detail yang merupakan langkah-langkah aksi. Nah, ini kita samakan dulu persepsi terkait dengan sasaran dan tujuan. Jadi sasaran, apa yang hendak dicapai, sementara tujuan adalah sasaran dalam bentuk yang lebih detail atau breakdown dari sasaran. Nah, ini tujuan. Dalam bentuk langkah-langkah aksi. Kemudian, baik sasaran maupun tujuan harus dibatasi oleh waktu, yaitu kapan sasaran dan tujuan itu harus dicapai. Artinya memiliki target waktu, kita punya rentang waktu. Dengan penetapan waktu, Anda akan mengarahkan usaha Anda secara lebih terorganisir. Baik, ini akan lebih tertib, akan lebih terorganisir, lebih rapi ya. Terdapat 3 tingkat strategi. Nah, ini terkait dengan strategi ada 3. Ada manajemen strategi pemasaran, dan taktik pemasaran. Nah, ini berbeda ya, manajemen strategi pemasaran, taktik pemasaran. Untuk mengembangkan manajemen strategi pemasaran, Anda dapat menggunakan matriks portofolio produk yang mengukur produk berdasarkan kekuatan bisnis dan daya tarik pasar. Baik, rekan mahasiswa, ada sasaran pemasaran adalah ukuran kuantitas dari apa yang dijual, nah, atau produk suatu organisasi dan kepada siapa dijual. Nah, ini bukan sasaran pemasaran. Sementara sasaran perusahaan tidak lain merupakan tujuan dirikan perusahaan tersebut dinyatakan dalam besaran profit. Nah, ini orientasinya profit. Jelas, sasaran pemasaran juga orientasinya profit, tetapi bicaranya tentang kuantitas yang dijual.
Jadi terkait dengan produk. Kalau ini sasaran perusahaan adalah secara global, ya, tujuan perusahaan didirikan secara global. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, matriks ANSOP dapat dipergunakan untuk menetapkan sasaran pemasaran. Nah, berikut diagramnya matriks ANSOP, pasar, peningkatan kebaruan pasar, pasar yang ada, yang baru, ya, ini peningkatan kebaruan teknologi, ya, ini kebaruan pasar, ini kebaruan teknologi. Nah, pasar yang ada, pasar yang baru. Seperti ini diagramnya. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, matriks ANSOP adalah sarana yang sangat membantu dalam menetapkan sasaran pemasaran. Jadi situasi bersaing perusahaan dapat disederhanakan menjadi dua dimensi saja, produk dan pasar. Jadi bahkan untuk lebih sederhananya, kerangka kerja ANSOP hanya berbicara tentang apa yang dijual atau produk dan kepada siapa produk tersebut dijual, atau pasar mana. Sesimpel itu ya. Nah, jadi ANSOP menetapkan 4 alternatif tindakan. Pertama, menjual produk yang ada ke pasar yang ada. Jadi produk dijual kepada pasar yang ada atau existing, pasar yang telah disediakan, yang sudah tersedia. Yang kedua, memperpanjang atau memperluas produk yang ada ke pasar baru. Jadi ekspansi. Jadi ekspansi ya, produk yang ada dijual ke pasar yang baru. Yang selanjutnya mengembangkan produk baru untuk pasar yang ada. Nah, produk baru. Nah, sekarang kalau tadi pasarnya yang baru, sekarang produknya yang baru. Jadi mengembangkan produk baru pada pasar untuk pasar yang ada. Yang selanjutnya mengembangkan produk baru untuk pasar baru. Nah, sekarang produk baru tadi di pasar yang baru, dikembangkan di pasar yang baru. Baik rekan mahasiswa, strategi pemasaran yang dapat diterapkan berikut. Penetrasi pasar baru terdiri dari masuk pasar atau entry yang pertama, yang kemudian, dan yang belakangan. Nah, ceruk atau gerbang tol, keahlian khusus dan pasar khusus, dimensi atau vertikal dan horizontal dan posisi. Nah, ini untuk lebih lengkap, rekan mahasiswa dapat mempelajarinya di modul terkait dengan eh, penyusunan sasaran dan tujuan pemasaran di Universitas 3. Ekspansi pangsa pasar terdiri dari diferensiasi produk versus segmentasi pasar. Ekspansi terbatas versus ekspansi umum dan reposisi. Selanjutnya, engagement terdiri dari konfrontasi langsung dan reposisi. Menarik produk terdiri dari menarik bertahap, pengurangan risiko, likuidasi, dan reposisi. Nah, ini strategi pemasaran yang dapat diterapkan. Silakan rekan-rekan mahasiswa buka modul, silakan dikembangkan di sana, bisa dipelajari terkait dengan strategi. Baik rekan mahasiswa, ada taktik lagi. Setelah strategi ada taktik pemasaran atas variabel yang dapat dikontrol. Jadi produk itu taktik yang dapat diterapkan diantaranya memperluas rentang produk. Nah, memperluas rentang produk, meningkatkan kualitas atau fitur, mengkonsolidasikan rentang produk, membuat standar desain, reposisi produk, mengubah bauran produk, dan merek. Nah, ini taktik yang dilakukan. Terkait dengan harga, mengubah kondisi penjualan, kebijakan penetrasi, dan kebijakan spending. Selanjutnya terkait dengan promosi, mengubah periklanan, mengubah promosi, mengubah bauran produk,
dan mengubah penjualan. Ini terkait dengan promosi. Selanjutnya terkait dengan tempat, ya. Ini mengubah saluran, mengubah distribusi dan pengiriman, mengubah tingkat layanan. Ini merupakan bauran produk. Jadi bauran produk, price, ya, produk, price, promotion, and place. Jadi 4 ada di sini terkait dengan marketing mix atau bauran pasar. Baik, taktik pemasaran kita lihat ya, bukan mahasiswa, diferensiasi, produk, service, people, image, bauran pemasaran. Nah, ini yang kita sampaikan tadi, bauran pemasaran, penjualan, selling, benefit selling, solution selling. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, setelah kita mempelajari inisiatif 3 ini, penyusunan sasaran dan tujuan pemasaran, kita akan berdiskusi. Menetapkan sasaran dan tujuan pemasaran merupakan hal penting bagi perusahaan. Nah, ini bahan diskusi. Sebutkan bentuk sasaran pemasaran yang akan dicapai oleh perusahaan dalam operasionalisasi bisnisnya. Ya, demikian jadi rekan mahasiswa yang bisa kita sampaikan terkait dengan kegiatan tuton kali ini. Jadi dalam kegiatan tuton kita rekan-rekan mahasiswa kita akan merangkum modul 3 sebagai bagian dari belajar mandiri yang bermanfaat. Yang kedua, berpartisipasi dalam forum diskusi inisiatif 3, ya silakan yang belum mengakses forum diskusi itu silakan tolong diakses, ya, disampaikan, ditanggapi diskusinya, terus mengerjakan soal tes formatif, mengakses video terkait materi kuliah untuk menambah khazanah ilmu, untuk menambah pengetahuan kita, untuk memperkuat literasi kita, menambah referensi, terus membaca sekilas modul 4 untuk persiapan pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya itu di modul 4. Jadi, selamat belajar, semoga sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.